Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjawab beberapa mitos seputar Instagram Boost Post. Oke, jadi iklan menggunakan Instagram. Karena banyak yang bilang iklan menggunakan Instagram ini katanya jelek, katanya rugi, dan udah ditesting di beberapa orang ternyata katanya boncos. Bener nggak sih? Nah, coba kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke materi, baiknya di awal teman-teman jangan langsung ambil mentah-mentah materi dari orang lain, apalagi sifatnya opini dan belum terbukti gitu ya. Bisa jadi tiap orang mungkin beda-beda. Pertama, jangan langsung ambil mentah-mentah karena tiap orang pasti punya opini yang beda-beda karena prakteknya juga beda-beda, pasti hasilnya juga beda-beda. Mungkin benar mereka praktek di produknya dia jelek, rugi ya itu di produknya dia. Jadi apa yang dia lakuin tuh ya benar bagi dia. Tapi variabel di Instagram sama di Facebook ini kan cukup banyak, makanya kita perlu dalamin dulu nih kira-kira yang bikin rugi apa dan seterusnya. Pertama, eh, kenapa rugi? Kenapa jelek? Bisa jadi karena salah di teknik iklannya, bisa jadi karena produknya, atau optimasi Instagramnya, atau mungkin feednya, dan berbagai macam variabel yang ada di Facebook sama Instagram. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu, iklan itu kan kita pecah jadi beberapa ya. Jadi ada iklan di Facebook, cuma saya nggak akan jelaskan secara detail di sini, karena cukup panjang ya kalau kita mau praktekkan iklan di Facebook. Iklan di Facebook ini juga dipecah jadi beberapa. Kemudian ada juga iklan di Instagram Ads. Jadi ini bukan munculnya di mana, bukan ya, tapi ini kita settingnya dari mana. Kalau munculnya, kalau di Facebook ya munculnya bisa di Facebook sama bisa di IG. Ya, jadi kalau ini saya ngomongin iklannya kita settingnya di mana. Kalau iklannya menggunakan Facebook Ads ini biasanya kita bisa setting di laptop sama di handphone. Tapi kebanyakan orang settingnya ini pakai laptop. Jadi menggunakan kita sebutnya Ads Manager ya. Pakai Ads Manager. Ya, jadi bisa pakai Business Manager, bisa juga pakai personal account. Intinya kalau Facebook Ads ini ya sama, dia munculnya bisa di platform Facebook dan juga di Instagram. Nah, kalau iklan di Instagram ini dia murni pakai handphone aja. Jadi pakai aplikasi ya, aplikasi Instagram langsung dan dia munculnya hanya di Instagram aja gitu. Ya ini sedikit gambaran ya biar teman-teman nggak pusing. Nah, jadi kalau iklan di Facebook munculnya bisa di Facebook sama di Instagram, tapi operasinya dari laptop, dari Facebooknya langsung ya, dari platform Facebook. Kalau di Instagram munculnya hanya di Instagram aja, di Facebook nggak bisa. Dan pengoperasiannya menggunakan handphone atau ya aplikasi Instagram langsung gitu. Nah, ini kita sebutnya sebagai Instagram Boost Post ya, atau arahnya ke profile visit gitu ya. Macam-macam nanti ada beberapa objektif. Nah, untuk saya nggak bahas yang nomor satu, jadi saya langsung masuk aja fokus ke yang nomor dua ya, karena ini agak jarang dibahas. Nah, iklan Instagram Ads ini ada tiga objektif yang berbeda. Pertama, profile visit, atau orang biasa eh, bilang kunjungi profile, jadi langsung masuk ke home Instagram media. Yang kedua, ini bisa langsung link klik, jadi kita bisa naruh link juga sama kayak iklan di Facebook Ads ya. Kita mau naruh link klik apa, landing page, website, link ID, link tree, bebas ya. WA langsung juga bisa. Yang ketiga biasanya ke DM. Jadi bisa ke DM atau mungkin langsung direct ke WhatsApp gitu. Nah, yang paling umum itu dilakuin nomor satu sama nomor tiga, yang paling banyak ya. Jadi kalau nomor dua ini agak jarang, biasanya kalau nomor dua lebih baik kita iklan pakai yang nomor satu gitu. Nah, yang pertama, ini saya teman-teman perlu paham dulu. Jadi menjawab mitos yang sering ditanyakan di komen YouTube sama Instagram, iklan di IG Boost Post bagus nggak sih? Tergantung. Ada yang rugi, ada yang jelek. Jangan kan teman-teman, saya pun juga pernah merasakan ya. Ada beberapa brand yang saya kerjain yang dia iklan di Instagram doang tuh udah bagus banget gitu ya. Ada yang iklan di Instagram mau diapain caranya juga kurang bagus. Jadi tergantung teman-teman produknya di bidang apa, industrinya di bidang apa. Karena pasti beda produk itu beda strategi atau beda funnel. Oke, jadi sebenarnya iklan di Instagram ini cocok ke orang-orang yang fokusnya pertama bangun brand. Ya, jadi ya ini diperuntukkan untuk yang bangun brand, yang kedua atau toko online. Ya, jadi kalau misalnya nggak punya brand tapi pengen bikin toko online atau mungkin rebranding ini juga cocok. Ya, karena kalau dropship ya nggak bisa. Dropship itu kan bukan nggak bisa, maksudnya kurang optimal. Dropship itu kan kebanyakan kayak saya dulu ngejalanin fokusnya langsung dari iklan ke landing page, bahkan nggak bikin Instagram sama sekali pun juga masih bisa gitu ya. Jadi saya bisa dapat omset ratusan juta lewat dropship itu benar-benar nggak pakai landing page sama sekali. Sorry, nggak pakai Instagram sama sekali. Jadi murni pakai landing page aja, iklan, landing page ya lihat konten, kemudian dari LP diarahin ke form atau ke WhatsApp, udah
closing, beres gitu. Jadi sama sekali nggak butuh Instagram. Nah, makanya teman-teman perlu paham dulu model bisnisnya seperti apa, dan baiknya sih memang kalau sudah punya brand atau mungkin toko online atau rebranding, baiknya memang ya kita bangun juga Instagramnya gitu. Dari pengalaman ada satu brand, jadi ini brand lokal waktu itu orangnya ini, foundernya ini ikut kelas private, terus jadi dia ini sebelumnya udah pernah ngiklan udah sekitar 3-4 tahunan. Alasan dia ikut kelas itu gara-gara pengen belajar lebih detail seputar Facebook Ads sama Business Manager. Jadi selama ini dia ngiklan cuman pakai Buzzpost aja, jadi pakai IG aja, murni pakai IG. Nah, setelah saya telusurin, dia bisa iklan dengan modal total ya, ini selama 2 sampai 3 tahun akumulasi itu 500 miliar. 500 juta sampai 600 jutaan lah secara akumulasi. Dia bisa dapat omset total tuh sekitar 7 sampai 8 miliar selama 2 sampai 3 tahunan. Dan menariknya dia cuman benar-benar menggunakan Instagram aja. Jadi nggak pakai iklan di Facebook sama sekali. Gitu. Jadi benar-benar pakai Instagram, pakai boost post, profile visit, diarahkan ke bio, dari bio diarahkan ke marketplace waktu itu ke Shopee. Ya udah transaksinya tuh murni kayak gitu funnelnya. Dan nggak pakai iklan Facebook sama sekali. Makanya dia penasaran. Ini nggak pakai IG aja, nggak pakai Facebook aja hasilnya bagus. Gimana kalau saya pelajarin Facebook Ad untuk Business Manager waktu itu. Nah, jadi beda produk, pasti beda funnel, pasti beda strategi. Terus mainan anak, jilbab, fashion, outer ya itu juga saya pernah testing. Properti juga, saya lumayan banyak properti itu bisa dapat 3.000 sampai 4.000 chat. Terus followersnya juga naiknya juga cukup cepat waktu itu. Itu kurang dari 8 bulan waktu itu ya. Dan itu saya menggunakan Buzzpost aja. Souvenir, konveksi ya, beberapa klien saya juga ada yang main di souvenir, main di konveksi, itu hasilnya beberapa yang paling bagus malah menggunakan Buzzpost. Ya, jadi tergantung dari produknya masing-masing. Oke, kita bahas. Kenapa ada beberapa orang yang menggunakan IG Buzzpost tapi hasilnya rugi? Nah, ini coba kita bedah ya. Yang pertama, biasanya ini karena IG-nya itu kurang menarik. IG ini kan ibaratnya seperti toko ya. Jadi pas saya coba bedah, misalnya ya, IG-nya itu postingannya cuma dikit. Jadi dari feed-nya aja cuma sedikit, ini ya, feed-nya atau reels-nya, atau ya pokoknya konten-konten yang ada di video cuma sedikit, kemudian kurang proper, kurang menarik, followers-nya juga masih sedikit, terus tokonya juga kayak kurang menarik. Nah, jadi gampangnya gini, kalau kita jualan secara offline, misalnya kita punya toko di mall gitu ya, secara offline, orang ngeliat iklan, ngeliat konten, atau ngeliat spanduk, brosur dimanapun tertarik, akhirnya datang ke toko kita. Nah, setelah mereka datang, mereka punya ekspektasi barang atau baju yang mereka lihat itu kan sesuai sama konten. Pas masuk ke toko, ternyata tokonya kurang bagus, kurang menarik, pelayannya juga nggak ramah, bajunya berantakan, setupnya, desainnya juga kurang rapi, stoknya juga cuma sedikit gitu ya. Jadi tokonya dia ini jelek banget ya, jauh di bawah ekspektasi yang ada di iklan lah pokoknya. Apa yang terjadi? Yang tadinya dia mau beli nggak jadi dan akhirnya dia ragu, ragu ya akhirnya dia nggak jadi beli. Jadi Instagram ini persis kayak toko teman-teman. Kalau Instagram kita udah rapi, proper, itu biasanya orang lebih trust. Sama kayak teman-teman sekarang pengen nyari produk apapun ya, nyari jasa, nyari akun Instagram siapapun, atau ngelihat orang yang punya personal branding bagus, atau pengen beli baju, pengen jasa apa, umroh, travel, atau apapun ya yang mainnya di Instagram gitu. Pasti yang pertama kali kita lihat kan Instagram itu si IG-nya itu sendiri, postingannya gimana, feed-nya rapi atau enggak, menarik atau enggak, terpercaya apa enggak gitu. Nah, kebanyakan dari pengalaman, nah ini kebanyakan dari tampilan IG-nya aja udah kurang menarik. Ya bayangin deh, kita buka IG. IG-nya pas dicek, followersnya nol, misalnya ya. Postingannya cuma satu. Terus Reelsnya nggak ada, bio-nya juga nggak jelas, linknya nggak ada. Ya orang ngiranya ini pasti penipu. Apa atau orang yang baru mulai jualan yang nggak jelas produknya apa gitu. Jadi sebagus apapun kontennya, kalau kita IG-nya masih berantakan, ini khusus yang funnelnya ke Instagram ya, karena ke WA, landing page ya beda lagi. Sebagus apapun produknya, kalau Instagramnya kurang proper, feed-nya nggak rapi, konten yang kurang menarik, kurang mengedukasi, informasinya kurang jelas, followersnya sedikit, postingannya juga masih sedikit, itu pasti akan bikin si konsumen jadi ragu. Nah, itu salah satu alasan kenapa akhirnya iklannya jadi jelek. Oke, yang kedua, bisa jadi karena memang produknya itu lebih cocok dengan funnel
WA langsung, atau landing page. Makanya saya selalu menyarankan untuk testing funnel. Kayak saya ini, saya misalnya jalanin properti syariah. Itu sebelum saya iklan di Instagram, saya juga iklan ke semua. Saya iklan pakai WhatsApp, saya iklan pakai landing page, saya iklan pakai Boostpost. Jadi tiga-tiganya saya jalankan. Semua saya jalanin. Saya testing dengan budget yang sama, kita lihat, baca data, mana yang paling bagus, itu yang kita jalankan. Jadi beda produk itu pasti beda strategi. Contoh, waktu itu saya sempat jualan herbal. Saya pakai funnel, pakai Instagram Boost Post. IG-nya bagus, gitu ya, rapi, terstruktur. Saya testing lah pakai Boost Post. Pas di testing, omsetnya ada yang masuk, tapi nggak sebagus pas saya nyobain pakai landing page. Pas saya testing herbal ya, gitu. Jadi eh, ini pun teman-teman jangan ambil mentah langsung plak-plak apa plak-plak nyontek dari saya. Bisa jadi teman-teman di herbal hasilnya juga bagus. Makanya penting banget di awal untuk kita testing funnel dulu. Baru kita menentukan ini bagus, ini jelek, mana yang perlu diperbaiki, mana yang kita bisa pakai terus-terusan. Oke, contoh lagi. Saya waktu itu sempat jalanin kelas online. Pakai Boostpost, itu hasilnya jelek banget. Gitu. Jadi padahal Instagramnya bagus, proper, followersnya juga nggak banyak tapi nggak dikit, standar, postingannya juga banyak, feednya juga rame, ya lumayan lah. Pokoknya desainnya juga bagus. Saya pakai ada konten kreator juga sama desain grafis. Kita testing pakai Boostpost dan hasilnya ternyata jelek. Gitu. Lebih bagus lagi pas saya testing menggunakan landing page. Jadi di produk tersebut ya jasa waktu itu kelas online lebih bagus hasilnya kalau menggunakan landing page terus ke WhatsApp dibandingkan menggunakan Instagram profile secara omset. Kalau naikin followers mungkin oke pakai menggunakan boost post, tapi di case itu kalau fokusnya mau omset atau konversi hasilnya kurang maksimal. Gitu. Jadi ini kemungkinannya banyak. Kita nggak bisa langsung bilang, oh ini pakai Instagram boost post jelek gitu ya, nggak ada hasil sama sekali. Mungkin bener di produk dia. Atau mungkin bener bukan salah produk ya, tapi karena dia nggak bisa optimasi produknya secara maksimal. Yang tadi saya bilang ya feednya kurang menarik, terlalu sedikit, followersnya juga terlalu sedikit, ini juga ngaruh banget ke semuanya. Ya kalau misalnya terbukti pakai Instagram Boost Post hasilnya jelek, ya ini temen saya yang jalanin fashion, dia nggak akan mungkin bisa dapat omset 7 sampai 8 M gitu dari bisnis fashionnya ya. Jadi dia iklan 0,5 M dapat 7 8 M itu murni dari IG Boost Post saja. Itu dia nggak pakai landing page atau nggak pakai WhatsApp sama sekali gitu. Terus yang souvenir juga sama, dia iklan tuh sekitar 2 juta sampai 3 juta per minggu. Dia bisa dapat omset sekitar 80 jutaan waktu 80 sampai 90 jutaan. Waktu peak-peaknya itu bisa sampai 120 jutaan dengan budget cuma 2 jutaan tadi ya, 2 juta sampai 3 jutaan lah kurang lebih. Dan itu sama sekali nggak pakai landing page ya, jadi benar-benar cuma pakai Instagram Boost Post, diarahkan ke profile visit, kemudian masuk ke link yang ada di bio, terus ke WA. Nah, kalau kita pakai Instagram Boost Post, ini saya coba share soal funnelnya ya, alurnya seperti apa sih? Oke, buat teman-teman yang belum pernah, kurang lebih iklan di Instagram tuh alurnya seperti ini. Nah, ini contoh Instagram saya ya. Kita buka aja salah satu kontennya. Jadi, cara iklannya tuh gampang banget. Ini paling cuma 3-4 menit juga beres. Jadi, bedanya iklan di Instagram sama Facebook itu, Instagram tuh jauh lebih simpel dibandingkan Facebook ya. Cuman memang tetap ya kita harus siapin konten, IG-nya juga harus rapi gitu ya. Jadi, kalau mau jalanin iklan di Instagram ini, emang gampang banget. Kita tinggal klik beberapa menu, 3-4 menit beres, tapi persiapannya itu yang lama. Bangun Instagramnya, bangun kontennya, naikin followersnya, feednya dirapihin. Nah, itu yang agak lama prosesnya. Dulu waktu saya handle properti, pertama kali saya terjun itu saya nggak ngurusin iklannya. Jadi saya bedah dulu, saya rombak dulu sekitar 1,5 sampai 2 bulan. Kontennya saya rombak, saya rapihin, saya hire tim. Baru setelah bagus, saya mulai iklanin. Dan hasilnya cepat banget dari 4.000 followers ke 80 ribuan waktu itu saya handle ya. Kurang dari 8 bulan waktu itu. Dengan budget marketing yang kecil banget lah untuk ukuran properti ya waktu itu. Nah, jadi cara ngiklannya kalau di IG tuh gampang banget ya. Tinggal klik ya salah satu kontennya. Di sini ada menu boost post ya. Ada boost post, tinggal kita klik aja di sini. Nah, udah gitu doang. Tinggal kita setting deh. Kita setting kan ada 3 ya. Ada profile visit, ada profile visit, ada website, sama ada DM atau chat langsung gitu. Ya ini kita pilih profile visit misalnya. Next, teman-teman tinggal setting aja audience, bisa pilih automatic, ini sesuai dengan followers kita. Jadi ini mirip-mirip kayak lookalike audience atau bisa juga bikin audience baru. Ini saya singkat aja ya, saya bukan mau ngebahas tutorialnya, tapi saya pengen ngebahas lebih ke strategi Instagramnya. Nah, ini tinggal tentuin ya budgetnya start dari biasanya ada kalau pemula bisa mulai dari 15.000. Nah, ini saya dari 30 ribuan. Bisa langsung setting waktu, bisa juga teman-teman langsung diterusin gitu ya. Terserah sampai kapan, ntar kalau jelek tinggal matiin. Jadi matinya manual. Dah, next.
tinggal langsung klik boost post, tinggal setting pembayaran. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman ya. Jadi secara tutorial tuh iklan di boost post jauh lebih mudah ya, baca datanya pun juga lebih mudah. Nah, jadi kalau teman-teman sudah ngiklan, dia kan alurnya setelah ngiklan, ini kan orang kena iklan nih. Ini iklan, ada tulisan sponsor di sini ya, sponsor, bla bla bla. Nih kontennya, nih iklannya, terus ada call to action-nya. Dari sini kan orang ngeklik. Biasanya kalau iklan di Instagram itu ada tulisan visit Instagram profile atau kunjungi profile. Nah, dari sini biasanya begitu orang ngeklik akan diarahkan langsung ke IG-nya, IG profile. Jadi langsung kebukalah di sini Instagramnya nih. Ya, ini kan ada postingannya gitu ya. Ini ada followersnya berapa, terus ada postingannya berapa ya. Kayak gini ya kurang lebih ya analoginya. Di sini ada bio juga, di sini ada postingan nih sekian 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 gitu ya. Ya kurang lebih begini gambarnya ya. Oke. Nah, jadi yang pertama kali mereka lihat adalah ya si Instagramnya ini. Nah, Instagram ini kan kayak toko ya. Dia rapi atau enggak, menarik atau enggak gitu ya. Kalau followersnya banyak, kita nggak usah ngomongin banyak deh, buat pemula kan juga mungkin nggak bisa langsung banyak ya. Kalau followersnya mungkin ideal, ideal tuh artinya ya minimal banget 1.000 lah, jangan dari kosong-kosong banget gitu ya. 1.000 minimal dari teman-teman sekitar keluarga disuruh buat follow lah, biar nggak dari nol-nol banget. Feednya juga rapi, postingannya juga banyak, minimal orang yang ngelihat iklan, dia akan trust dulu nih di sini teman-teman. Nah ini penting ya. Karena sebagus apapun produknya, kalau Instagramnya masih kosong, ya dia nggak akan trust. Dia nggak akan percaya. Sama kayak kita mau milih sesuatu, mau milih barang. Mau kita mau beli baju, kita mau beli sepatu, kita mau beli apapun barangnya, pasti Instagramnya kan kita lihat dulu. Rapi atau enggaknya, benar atau enggaknya gitu ya. Nah, dari Instagram profile, ini actionnya juga banyak teman-teman. Jadi, enaknya iklan di Instagram tuh, kalau kita udah ketemu produk sama pola yang tepat, sekali kerja, tapi kayak 2-3 pulau terlampaui. Nah, itu enaknya. Goalnya ke profile visit. Tapi dari sini dampaknya bisa banyak. Kalau kita iklan menggunakan landing page, itu fokusnya cuma ke landing page, ke WA omset doang. Ya, kalau iklan ke WA cuma omset doang. Jadi ke IG ke LP omset aja, ke WA juga omset aja. Udah, tok itu aja. Nggak bisa naikin followers kalau kita iklan pakai LP atau WA. Tapi kalau iklan menggunakan Instagram profile, ini kan utamanya dia akan kunjungi profile. Nah, dari sini actionnya banyak. Pertama, dia akan DM atau komen. Jadi orang-orang tersebut atau audiens tersebut dia akan nanya biasanya, Kak, harga bajunya berapa? Kak, rumahnya ada di daerah sini enggak gitu ya? Kak, harga sepatunya berapa dan seterusnya. Dia akan nanya entah lewat DM atau lewat komen. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan ini bisa juga like ya, like, komen, DM atau mungkin share. Ya, dia nge-share ke temennya, nge-share ke keluarganya gitu ya. Yang kedua, dia bisa juga nge-follow. Jadi kalau misalnya dia tertarik sama mobil yang teman-teman jual, teman-teman misalnya otomotif ya, atau properti, tertarik sama rumah, tertarik sama mobil, tapi sekarang belum ada uang buat beli. Minimal kalau dia tertarik, dia akan nge-follow. Jadi di sini followersnya otomatis akan naik, gitu. Oke? Yang ketiga, nah dia akan klik link yang ada di bio. Oke, di bio ini kan bio itu berarti di sini ya. Ini kan ada link kalau di Instagram ya. Contohnya yang ada di sini nih. Nah, ini kan di sini ada bio ya. Di profilnya kan ada bio. Nah, di sini ini kan ada bio nih. Nih yang link ID underscore Fahmi Auditia. Nah, ini kan bio nih. Ini kan kalau diklik kita bisa setting ya. Bisa diarahkan ke WhatsApp, bisa diarahkan ke mana nih? Telegram, ke YouTube, ke TikTok, macam-macam. Ya kurang lebih kayak gini. Biasanya memang normalnya kayak gini. Nah, dari sini kita balik lagi ya. Dari sini itu arahnya macam-macam. Bisa ke WA, bisa ke LP, atau bisa juga ke MP. MP ini saya singkat marketplace ya, Shopee, Tokopedia. Biasanya kalau fashion itu funnelnya dari IG profile itu ke MP, ke Shopee. Makanya di sini MP-nya juga harus bagus. Wah, ini panjang lagi nih penjelasan ini. Ini juga ada nih beberapa yang IG-nya bagus, iklannya bagus, CTR-nya bagus, yang nanya banyak, tapi yang check out sedikit. Ternyata pengaruh dari si Shopee-nya. Maksudnya pengaruhnya itu
kita kurang optimasi di Shopee. Jadi Shopee-nya tokonya nggak diedit, berantakan, copywriting-nya juga nggak jelas, etalasenya juga nggak jelas, social proof-nya nggak ada, testimoninya, ratingnya itu juga ngaruh banget. Ya sama kayak teman-teman sekarang beli, makanya paling gampang kalau kita mau jualan, posisikan diri kita sebagai orang yang pengen beli juga. Jadi dari sudut pandang konsumen, jangan dari sudut pandang penjual. Bayangin kalau teman-teman pengen beli sesuatu di Shopee, pastikan pilih toko-toko yang memang terpercaya. Kita lihat testingnya satu-satu, kita lihat ratingnya gitu ya, kita lihat deskripsinya, kita lihat juga perbandingan harganya gitu ya. Bahkan ada beberapa yang perbandingan harganya beda dikit itu juga berpengaruh gitu. Jadi ini juga ngaruh karena ini kan funnel ya. Funnel itu kan ibaratnya kayak alur dari hulu sampai hilir itu kita harus perhatikan semuanya gitu. Jadi semuanya harus proper, sama kayak tim bola gitu. Tim bola mau pelatihnya sebagus apapun, kipernya sebagus apapun, tapi kalau strikernya atau pemain depannya nggak bagus, ya nggak akan bisa bikin gol. Jadi satu tim ini semuanya harus rapih, harus bagus. Nah, sama kayak di iklan juga, semuanya harus proper gitu. Kita nggak perlu ngomongin yang sempurna gimana-gimana, minimal proper aja itu udah cukup untuk kita mulai beriklan dan dapetin hasil yang maksimal. Oke, jadi dari pengalaman saya, kita sekali kerja, tapi semuanya dapat. Nah, itu enaknya. Kayak dulu tuh saya iklan properti, budgetnya juga masih kecil banget. Itu sekali ngiklan, yang komen bisa ratusan, yang DM juga bisa puluhan sampai ratusan, yang WA tuh sebulan bisa 3.000 sampai 3.500 chat yang masuk ke WhatsApp ya. Itu dari Instagram semua. Jadi dulu traffic saya itu dari Instagram, dari Facebook, dari YouTube, dari TikTok. Dan terbanyak itu per bulan itu dari Instagram. Itu bisa 3.000 3.500 lah per bulan ya, kurang lebih sampai kita nambah beberapa CS waktu itu. Jadi alurnya yang DM banyak, yang komen banyak, followersnya naik, yang WA-nya juga banyak, terus orang-orang bahkan sampai nelfon gitu waktu itu ya. Ya pokoknya kita sampai kelabakan lah waktu itu. Jadi kalau teman-teman ngerti cara main ya menggunakan Instagram Boost Post ini enak banget. Iklannya simple, secara iklan ya, iklannya simple banget. Nah, paling tantangannya gimana caranya kita ngebangun Instagram yang ngebangun tokonya, ngebangun akunnya. Nah, itu tantangan terbesarnya ya. Sama kayak kita ngebangun Shopee, ngebangun Tokopedia, ngebangun TikTok gitu ya. Dan ini memang nggak bisa sehari. Ini makanya ini lebih cocok untuk teman-teman yang fokusnya ini ya, dua ini nih. Nah, ini dia, bangun brand atau toko online atau ngebangun toko gitu. Karena kalau teman-teman fokusnya cuma dropship, ya ini nggak cocok pakai cara ini. Dropship lebih cocok langsung funnelnya menggunakan landing page gitu. Oke, jadi saran buat teman-teman yang udah mulai bangun brand sendiri atau mungkin bangun toko sendiri atau di branding, Instagramnya juga dibangun. Instagram dibangun, TikTok dibangun karena ini aset digital. Ini benar-benar sebuah aset digital yang kita ngerjainnya sekali, tapi panennya akan terus-terusan. Jadi ya ini lebih spesifik buat teman-teman yang pengen bangun bisnis secara jangka panjang. Mas, kalau belum punya produk, tetap bisa nggak pakai cara rebranding atau bangun toko tadi? Bisa. Contoh, ada juga teman saya yang jualan alat buat otomotif. Jadi buat motor, buat mobil, kayak misalnya pembersih buat mobil gitu ya. Kayak misalnya pembersih mobil, parfum mobil, ada yang penghitam bodi mobilnya, ada yang buat lecet-lecet di bagian mobil. Pokoknya dia niche-nya otomotif lah. Nah, itu dia cara ngambil produknya dari Tokopedia, dari Shopee. Jadi dia ngambil dari orang, supplier, terus dia rebranding, bangun toko sendiri, jadi dia bikin akun di Instagram, ya isinya itu produk-produk otomotif gitu ya, dan produknya nggak cuma satu. Jadi misalnya gini ya, toko otomotif apa, misalnya namanya gitu ya. Nah, di dalam itu produknya banyak, dan produknya itu dia rebranding. Jadi dia cari kayak semacam, mungkin istilahnya white label gitu ya. Dia cari brand atau produk yang belum ada namanya, atau mungkin dia rebranding lagi, dia rebranding pakai nama toko dia. Terus dia bikin akun di Instagram. Nah, itu juga bisa gitu. Pokoknya yang sifatnya bangun brand atau rebranding atau kita bangun toko, ya terserah mau produknya dari luar, mau bikin sendiri, orang kan nggak tahu gitu. Yang jelas sesuatu yang sifatnya jangka panjang dan ngebangun, saya sangat menyarankan untuk kita bangun Instagramnya juga, gitu. Walaupun mungkin nanti misalnya hasilnya lewat iklan Instagram kurang bagus atau kurang maksimal, tapi dengan kita punya Instagram yang menarik, itu akan menambah trust dari si konsumen. Gitu. Mungkin dia belinya di Shopee, di website, di landing page, atau mungkin dia belinya offline. Tapi gara-gara Instagramnya kita juga bagus, dia trustnya dapet, brandnya terkenal, jadi efeknya tuh domino kemana-mana. Gitu. Sip, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Buat yang mau request materi boleh di YouTube komen ya, atau di komen di Instagram juga boleh, karena saya lebih aktif di Instagram.
Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.